Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda, NIM 24101047 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, di mana mata kuliahnya itu Pendidikan Agama dan dosen pengampunya itu Bapak Dr. Kasman SPDI MPDI. Kita langsung saja masuk ke materinya, di mana latar belakang hukum Islam dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang saling melengkapi. Meskipun dalam praktiknya seringkali terdapat perdebatan terkait harmonisasi keduanya. Nah, yang pertama itu dasar hukum Islam. Nah, hukum Islam atau syariah didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Prinsip dasar hukum Islam menekankan keadilan, kesetaraan, dan kehormatan terhadap hak-hak individu serta masyarakat. Nah, yang kedua itu pandangan Islam tentang hak asasi manusia. Dalam Islam, hak-hak dasar manusia telah diatur jauh sebelum deklarasi modern seperti Universal Declaration of Human Rights. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian uh, hukum Islam dan hak asasi manusia. Nah, pengertian hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala macam hukum hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia akhirat. Pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1949, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, ada pula tujuan hukum Islam dan hak asasi manusia, di mana itu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menjamin kebahagiaan umat manusia. Hukum Islam juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan hak asasi manusia atau HAM adalah melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. HAM bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Nah, ada pula prinsip dasar hukum Islam yang selaras dengan HAM. Hukum Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan dengan HAM, antara lain yang pertama itu hak hidup. Al-Quran menyebutkan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan dibenarkan sama dengan membunuh seluruh manusia. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32. Nah, yang kedua itu hak untuk beribadah. Islam mengajarkan kebebasan beragama seperti terancam dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, yang ketiga itu keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam sebuah aspek kehidupan seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 195, hak atas pendidikan. Islam seakan mendorong umatnya untuk mencari ilmu baik laki-laki maupun perempuan. Nah, yang terakhir itu ada hak atas perlindungan dan kesetaraan. Nah, Islam menenteng diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau status seperti dalam hadis Nabi SAW, tidak ada kelebihan orang Arab atau non-Arab kecuali karena takwa. Nah, ada pula tantangan mengintegrasikan hukum Islam dan HAM. Nah, perbedaan interpretasi dalam beberapa kasus, hukum Islam dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan standar HAM internasional, misalnya dalam hal hukum hudud, kebebasan berpakaian, dan peran perempuan. Nah, yang kedua itu konteks budaya. Penerapan hukum Islam sering dipengaruhi oleh adat dan budaya lokal, sehingga menciptakan keragaman dalam implementasi. Nah, yang ketiga itu ketegangan antara hukum universal dan syariah. Ada pandangan bahwa aspek HAM bertentangan dengan syariat Islam sehingga menimbulkan perdebatan. Nah,
Nah, ada pula upaya harmoni antara hukum Islam dan HAM. Untuk menjembatani perbedaan ini diperlukan pendekatan yang berlandasan. Yang pertama itu ijtihad, interpretasi hukum Islam yang relevan dan konteks zaman. Dan yang kedua itu dialog lintas agama, memperkuat pemahaman bersama tentang nilai-nilai universal. Yang ketiga itu penyelesaian hukum nasional, mengadopsi prinsip hukum Islam yang sesuai dengan HAM dalam dalam konstitusi atau undang-undang. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan HAM, diharapkan tercipta harmoni yang mendukung keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat. Nah, yang terakhir itu kesimpulan dari hukum Islam dan hak asasi manusia, yaitu yang pertama itu hukum Islam bersumber pada Al-Quran, Al-Sunnah, dan Al-Jima. Yang kedua itu hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun. HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Baik, itulah tadi hasil dari pemaparan materi yang saya bawakan. Jika ada kesalahan kata ataupun yang diucapkan, mohon dimaafkan. Saya hanya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Baik, untuk mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.